Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ina ayyadakum bitakbir," hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam dan semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan dan rahmat maghfirahnya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi yang artinya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya
kamu sekalian. Maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan yang meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebab 12 jam dikali 30 hari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Semula sesuatu yang halal menjadi haram, makanan dan minuman yang semula halal bagi manusia di sepanjang harinya, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Sementara dari aspek sosial, semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Oleh karena itu, ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama. Pesan pertama Ramadan adalah pesan moral atau tadhibun nafsi. Artinya, kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu. Sebagai musuh yang tidak pernah berdamai, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Majhajib Fit Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari 3 naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan diberikan adalah naluri syahwat. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat, 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, 1 sifat berpotensi untuk mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama, sifat kebinatangan, tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kedua, sifat buas, tanda-tandanya banyak kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Ketiga, sifat syaitanah, tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman, hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit membedakan yang hibah mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi suatu yang terasingkan. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat dengan baik mengoptimalkan sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran, perilakunya dihiasi budi pekerti yang hidup, akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan, yang menjadi harapan setiap orang insan yang dalam hari raya ini menampakkan 3 hal sebagai perkaranya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi ma'ruf, dan berbuat baik pada sesama manusia. Sebagai firman Allah,
wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wa awlihu yuhibbul muhsinin, yang artinya dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pesan kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Justru pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada ashanafus tasamiyah, 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum kafir, terutama kaum fakir, miskin. Tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk sebagai demikiannya. Terjadi kebuntuan dan kesenjangan, komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong, ta'awun antara orang yang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya kesehariannya serba kekurangan. Sejalan hatinya sebab Allahu iyyakum, kalian semua adalah umat Allah. Dalam kesempatan ini orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang memberi zakat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang terkandung dalam hadis Qurtubi yang artinya, aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dan umatku sedang melindungi wajahnya dari sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah sahadaqahnya menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pesan ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yakni berperang di jalan Allah, akan tetapi jihad dalam pengertiannya yang utuh, yaitu mengecualikan diri. Arti segala sesuatu yang demikian demi mendapatkan keriduan, mendapatkan pahala serta keselamatan dan siksanya. Pengertian jihad ini lebih komprehensif karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda ataupun jiwa untuk mencapai keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut sebagai jihad akbar, jihad yang paling besar. Dengan demikian jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Jihad tetap dijalankan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan bukan jihad mengikat senjata, akan tetapi jihad mengendalikan diri dari dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, serta bersedikan atas nilai-nilai agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat adanya aliran Islam yang mengampanyekan jihad dengan senjata di negara damai Indonesia ini, maka perlu untuk ditekankan lebih dalam bahwa jihad seharusnya dilandasi niat yang baik dan pimpinan oleh kepala pemerintahan, bukan oleh kelompok atau aliran tertentu. Jangan sampai mengatasnamakan kesucian agama akan tetapi tidak bisa memberikan garansi bagi kemaslahatan umat Islam. Islam haruslah didesain dengan bergerak pada kemaslahatan masyarakat demi mencapai keridhaan Allah dan kemajuan umat. Pengalaman pahit salah mengartikan jihad menjadikan Islam dipandang sebagai agama teroris. Padahal Islam sebenarnya adalah rahmat bagi alam semesta, rahmatan fil alamin, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kedamaian. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan
dibutuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermanfaat, berkeadilan dan kesejahteraan yang bersediakan pada ketaatan kepada Allah, jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang mengikat diri kita sendiri, terlebih lagi merugikan orang lain. Dalam konteks sosial masyarakat kita saat ini, di mana masih banyak sektor sosial yang perlu pembenahan lebih lanjut, maka makna jihad harus mengacu pada penganiayaan masalah sosial. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pada momentum lebaran saat ini bukan hanya pakaian yang baru, akan tetapi gagasan-gagasan baru juga harus disediakan untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang selama ini membelenggu kemajuan umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, demikianlah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan ketiga pesan ini ke dalam bingkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak terpancing pada hal yang terlarang dan merugikan orang lain, menjalin hubungan silaturahmi serta kesejaman sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, serta mengandung semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilma wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan